Kita ambil 450 juta sel telur. Menggerogotin di batang penisnya. Bagaimana bentuknya? Putih bersih. Aromanya khas. Halo dokter. Halo Pak. Ya, kali ini kita akan membahas seperti biasa ya, opini yang ada di masyarakat. Kali ini masalah sperma yang subur. Nah, banyak mitos atau fakta sebenarnya dok ya. Katanya sperma yang subur itu di waktu pagi hari ataupun di subuh. Ya. Sebenarnya benar atau tidak benar ini dok? Ya, jadi kalau yang dibilang tadi di waktu pagi itu benar. Ya, jadi kok mesti pagi? Ya, kok bukan siang hari ya gitu ya dok? Jadi kok nggak tengah malam? Jadi ya. Jawabannya itu di saat lewat pagi itu kita terpapar dengan oksidan atau polusi atau radikal bebas sehingga dia mulai rusak sampai tengah malam, sampai jam 11 sampai jam 3 terjadilah namanya regenerasi sel besar-besaran di tubuh kita. Ya. Maka situlah dibentuk sel sperma dalam waktu 15 menit. Ya, dari satu lagi tergantung dari kualitas makanan yang kita makan. Kalau kualitas makanan kita tuh jelek atau makanan tuh makanan siap saji, ya kualitas sperma yang dihasilkan juga jelek. Jadi mulai pagi sudah terbentuk sel sperma baru, itulah dia disebut yang paling subur itu, paling bermutu. Oke, berarti sel sperma ini kan dihasilkan di testis ya, dok ya? Testis ya. Ya, jadi ya, di dalam skrotum tuh. Skrotum ya. Nah, ini memang memproduksinya itu setiap jam atau bagaimana, dok? Dia terus diproduksi sampai penuh. Setelah dia penuh, kemana? Nggak digunakan. Di resorpsi, diambil kembali. Bentuk lagi baru. Ambil lagi, dihancurkan lagi. Bikin baru lagi 15 menit, 15 menit, 15. Jadi sepanjang 24 jam begitu terus. Dulu katanya kalau dengkulnya kita ini katanya di toko katanya. Kalau kopong, ini spermanya nggak ada nih katanya, nggak bagus nih katanya. Ya. Itu sebenarnya ada kaitannya nggak? Itu mitos ya. Mitos, ya. Jadi, itu nggak ada kaitannya, jadi dok ya? tulang yang mana skrotum atau testis jauh kali letaknya. Nggak ada kaitannya ya. Kaitannya. Jadi itu adalah mungkin lelucon di masa kecil ya, dok ya. Jadi dia lelucon yang sumbernya salah. Sumber yang dari salah. yang salah. Dia diikuti sampai kita mulai tumbuh dewasa gitu. Salah terus. Berarti faktanya itu adalah mitos. Nah, kalau faktanya memang benar sperma yang subur itu di subuh hari ataupun pagi hari ya. Pagi hari ya. Nah, kalau kita melihat dari sperma yang subur ini, dok, sebenarnya warna yang seperti apa atau ada nggak takaran kekentalannya atau bagaimana, dok? Ya, jadi kalau ditakar berapa volume ya? Volume 2 sendok makan. Isinya itu 400 juta sel. Kalau kita bayangkan 400 juta jadi semua gimana? Jadi ada 450 juta manusia, dok? Iya, sekali keluar tuh. Wah, ngeri. Sedangkan sekarang jumlah manusia di dunia udah 8 miliar. Sempat jadi semua, waduh nggak muat bumi nih. Nah, itulah dia. Density-nya, kekentalannya itu ada ukuran, saya lupa. Ada itu. Dia waktu dites di laboratorium, oh ini bagus. Nah, kemudian tidak terlalu kental. Warna, dok? Warna putih, bersih. Putih, bukan bening ya, putih. Oke. Kalau misalnya warnanya sudah ke kuning? Ada apa? Tanda question mark. Ada apa nih? Kok kuning? Baunya lain. Rupanya nanah. Oh, nanah. Berarti ada infeksi di situ. Kalau dia seperti putih ke kuning, misalnya contohnya mungkin sudah 2 minggu tidak berhubungan suami istri. Dah, itu yang baru datang. Ya, jadi beberapa satu hari aja nggak berhubungan intim, ini dirusak, ganti yang baru, kualitas baru tiap hari. Oke. Nah, kalau warna semennya itu dia warnanya kuning ke putih sedikit, itu masih aman ya, dok? Aman ya? itu nggak apa-apa. Yang penting jangan aromanya khas sperma, ya udah. Itu masih aman ya. Nah, kalau ada
aromanya lain, campur bau darah, udah organnya rusak atau di dalam pabriknya rusak. Nah, itu dia. Mungkin dia kena penyakit hubungan seksual misalnya. Jenis penyakitnya, Dok? Misalnya gonore atau orang bilang kena GO atau raja singa kata orang. Ya, suka jajan dia. Sifilis. Ya, bukannya raja singa atau sifilis itu dia menggerogotin di batang penisnya, Dok? Sampai ke dalam. Ke testisnya. Kalau sudah kena penyakit raja singa tadi, sifilis, itu dia masih bisa terjadi pembuahan ya, Dok? Ya, kalau dia belum rusak sekali, ya dia tidak begitu merusak, tapi itu lahir anak cacat kan nggak enak. Sedih kita. Ya, itu juga sih, Dok. Kadang-kadang banyak di masyarakat yang menyampaikan bahwa ini masih suatu penyakit tabu. Ya, malu. Malu. Jadi sebenarnya kan ini penyakitnya memang ditularkan hanya melalui hubungan seks. Hanya hubungan seks. Oh, makanya ini kan sangat tabu ya di masyarakat ya. Jadi ya sebenarnya kan dari tenaga kesehatan ini juga kan mereka juga ada namanya privasi ya. Privasi dari pasien ya. Dan juga tidak mungkin dokter akan menyampaikan pasien si A ini kemarin datang kena penyakit sifilis. Itu melanggar kode etik itu. Ya, itu nggak akan mungkin terjadi ya. Jadi mungkin bagi seseorang yang memiliki penyakit seperti ini ya segera konsultasi. Cepat daripada sampai gagal, rusak pabriknya atau kata orang pabriknya, udah untuk apa lagi berumah tangga kayak gitu. Anak pun nggak jadi anak, rusak dah. Jatuhnya kenapa? Pada AIDS, HIV AIDS. Oh, upgrade ya, Dok ya. Wow, ngeri kali gitu. Gak ada obatnya. Sampai hari ini, Dok. Berarti kalau untuk sebenarnya kan tadi dokter sampaikan sekali kita mengeluarkan semen ataupun sperma tadi 450 juta. Iya. Nah, bisa nggak sih, Dok, sperma ini kita ambil kan ada 450 juta. Kita bikinkan tabung. Kita beranakkan 450 juta manusia gitu. Kita ambil 450 juta sel telur. Ya, betul. Jadi, berarti sebenarnya hal seperti itu bisa terjadi ya, Dok? Bisa. Contohnya identik kan, satu sel telur membelah dua, sama identik. Lahirlah sama. Kembar. Atau satu sel telur dua sperma membelah juga. Hampir tidak mirip. Nah, seperti itu. Bisa nggak bikin si sel telur itu secara sintetis, Dok, atau secara bukan dari si wanita gitu? Bisa, Dok? Gini, sama sepertinya kita membuat ASI tiruan, nggak bisa, tidak sama. Sampai sekarang coba orang ahli-ahli membuat ASI seperti ASI ibu, masih di bawah, downgrade dia. Nggak akan bisa sama ya. Karena itu ciptaan dari Tuhan ya, bukan ciptaan manusia. Ya. Oke, berarti kalau kesimpulannya ada 450 juta sperma nih. Berarti kita perlu 450 wanita. Iya. Baru bisa menjadikan bayi ya gitu ya, baru janin ya. Nah, maksud saya tadi saya pikir misalnya kita bikinkan suatu lab gitu, kita bikinkan yang menyuplai si sel telur, terjadilah 450 manusia. Belum bisa. Itu belum bisa ya. Belum bisa. Kalau seperti itu kan mungkin kan ya kalau kita adopsi dari film kan bisa kita bikin pasukan sendiri. Ya. Dari sperma kita sendiri misalnya ya. Cita-cita orang seperti itu katanya. Seperti kayak film Jurassic Park. Kami ingin menghidupkan dinosaurus lagi dengan memakai sel telur buaya. Karena mendekati katanya. Kita ambil DNA dinosaurus T-Rex, kita suntikkan ke situ, nanti lahirlah telur T-Rex. Nah, ini dah gila ini pemikiran. Terus keluarlah ahli-ahli bilang sulit katanya. Tetapi itu memang fiksi ya, iya, bukan ya secara dunia nyata belum ada ya, Dok ya. DNA-nya udah pada hancur. Diambil yang dinosaurus punya fosilnya itu pada hancur katanya. Ya, dan memang dunia real ya belum ada penelitian yang memang mampu ya, Dok ya. Belum. Oke, berarti
kalau sperma yang baik, yang berkualitas itu adalah yang warnanya berwarna putih, memiliki bau ciri khas, dan dia tidak encer ya dok? Tidak encer kali. Nah, dan dia kental-kental sedikit lah ya. Dan volumenya tadi dokter sampaikan 1 sendok sampai 2 sendok ya dok ya. Oke, dok, terima kasih atas informasinya. Yuk.